Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ni'matillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Kembali lagi bersama kami MB Channel Raden Beling. Sahabat-sahabat, sedulur-sedulur MB Channel Raden Beling yang sangat saya banggakan, alhamdulillah pada sore hari ini kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk berziarah atau berkunjung ke makam beliau, yaitu makamnya Mbah Kiai Kalam yang berada di Desa Juwet Kenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Sahabat-sahabat MB Channel Raden Beling yang sangat saya banggakan, di sini sedikit akan saya sampaikan tentang beliau. Beliau Mbah Kiai Kalam ini sebenarnya berasal dari Trenggalek. Beliau ini berasal dari kota Trenggalek, Jawa Timur. Yang mana beliau kelahiran Trenggalek, kemudian hidupnya di atau tinggal atau hijrah berdomisili di Juwet sini, di Desa Juwet, Kecamatan Porong sini. Dan kebetulan beliau ini insya Allah menurut info yang telah saya terima, beliau ini salah satu nasab atau keturunan daripada Mbah Hasan Besari Ponorogo. Kalau sudah mengatakan Mbah Hasan Besari Ponorogo atau Mbah Muhammad Besari, Mbah Anom Besari, ini sudah pasti tidak diragukan lagi nasabnya, bahwa nasabnya bisa langsung ke Rasulullah Muhammad SAW dan juga sampai ke Raden Fatan Demak. Ini kalau mengatakan Mbah Hasan Besari atau Mbah Anom Besari atau keturunan-keturunan beliau. Jadi beliau di sini itu mengajarkan agama, menyiarkan agama, mengajari warga sekitar tentang syariat agama Islam. Dan ketepatan di sini saya berada di serambi masjid beliau. Jadi masjid ini adalah masjid peninggalan daripada Mbah Kiai Kalam. Jadi Mbah Kiai Kalam dulu ketika hijrah di sini atau berdomisili di sini dengan istrinya Bu Nyai Supina, itu mengajar ngajinya itu di sini, di masjid sini, di Masjid Al Kalam sini. Jadi masjid yang megah ini sudah mengalami beberapa renovasi. Ada AC-nya juga ada, peninggalan AC-nya juga ada, cuma sudah mengalami beberapa renovasi untuk mengikuti kemajuan, untuk mengikuti modernisasi. Sahabat-sahabat MB Channel Raden Beling, perlu diketahui bahwasanya Mbah Kiai Kalam ini adalah
kakeknya Kiai Haji Soleh Bahrudin yang mendirikan atau pendiri Pondok Pesantren Ngalah, Sengon Agung Pasuruan sana, yang pondoknya terkenal sekali. Mulai PAUD sampai perguruan tingginya ada. Perguruan tingginya itu kalau nggak salah itu Universitas Yudharta kalau nggak salah. Ini beliau ini adalah kakek beliau. Jadi Mbak Kiai Kalam ini memiliki anak. Salah satunya, anaknya banyak. Cuma yang saya maksud ini adalah memiliki anak, salah satunya diantaranya yaitu Mbak Kiai Bahrudin yang berada di Carat, Gempol, Pasuruan. Memiliki anak Kiai Bahrudin, dan Kiai Bahrudin memiliki anak Kiai Haji Soleh Bahrudin yang berada di Sengon Agung Pasuruan. Ini sahabat-sahabat, dan ketepatan juga saya ini termasuk sanadnya juga. Jadi beliau ini termasuk sanad saya juga. Jadi dulu waktu saya masih kecil atau masih SMP atau SD gitu, saya lupa, itu pernah mengikuti kajian kilatnya cucu beliau, yaitu Gus Dhofir Bahrudin. Jadi Gus Dhofir Bahrudin putra daripada Yai Bahrudin yang berada di Caran Gempol, dan Kiai Bahrudin putra daripada beliau Mbak Kalam. Nah, ini sahabat-sahabat. Jadi saya ini termasuk sanad daripada beliau. Beliau termasuk sanad daripada saya. Nah, maksud saya gitu. Nah, ini termasuk sanad keguruan saya juga, sahabat-sahabat MB Channel Raden Beling. Oke, sahabat-sahabat MB Channel Raden Beling. Jadi beliau ini seorang ulama yang sangat disegani waktu itu, bahkan sampai anaknya, terutama ya Bahrudin, jadi yang meneruskan perjuangan beliau itu adalah yang masyhur atau yang menyolok itu adalah Kiai Bahrudin Carat. Bahkan Kiai Bahrudin Carat ini perjuangannya Masya Allah sangat benar-benar memprihatinkan. Beliau ikut perang melawan penjajah juga, beliau juga pahlawan kemerdekaan juga. Dan kemudian beliau ini ketika mendirikan pondok pesantren Darut Taqwa di Carat, penuh dengan apa ya, keprihatinan. Dari mulai pembelian tanahnya, dari mulai pembangunannya, dari mulai mendirikan masjidnya, bahkan sampai itu dimusuhi ya Bahrudin dulu itu ceritanya. Nah, cerita dari teman-teman Dayak saya dulu seperti itu, sahabat-sahabat. Jadi Masya Allah, dan akhirnya Allah mengangkat derajat daripada Yai Bahrudin. Beliau diangkat menjadi mursyid Thariqah Naqsabandiyah yang banyak sekali jamaahnya. Dari kesabaran beliau, dari keuletan beliau menghadapi masyarakat Carat waktu itu, akhirnya beliau ini diangkat sama Allah derajatnya, dan beliau menjadi seorang mursyid Thariqah, kalau nggak salah Thariqah Naqsabandi, Thariqah Naqsabandiyah yang didirikan oleh Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Ba'uddin. Itu An-Naqsabandi. Nah, itu yang mendirikan Thariqah Naqsabandiyah. Jadi sahabat-sahabat MB Channel Raden Beling, sekali lagi saya tegaskan bahwasanya Mbah Kiai Kalam ini berasal dari kota Trenggalek, hijrah ke sini tidak lain hanyalah untuk mensyiarkan agama Islam, membimbing umat atau warga-warga yang ada di sini untuk diajari tentang keislaman, dan mendirikan surau, dulunya itu surau, dan menjadi masjid yang sangat megah seperti ini. Ini sahabat-sahabat MB Channel Raden Beling. Oke, sahabat-sahabat MB Channel Raden Beling, mungkin tidak banyak yang dapat saya ceritakan karena apa ya, enak lah, gimana ya, susah ngomongnya kalau sudah bersama beliau ini. Ya sungkan, ya gak enak, ya gimana gitu loh, karena saya juga muridnya,
Saya ini termasuk juga murid beliau, meskipun tidak langsung beliau, tapi saya murid daripada cucu beliau, yaitu Gus Dhofir Bakhrudin. Nah, jadi Gus Dhofir dulu saya itu pernah mengikuti kajian kilatnya. Nah, tadi saya mengikuti ngaji kilatnya di Yai Gus Dhofir. Nah, ini berarti saya ini termasuk juga murid beliau. Mudah-mudahan saya, murid-murid saya, teman-teman saya, dan semuanya para sahabat-sahabat subscriber, sahabat-sahabat MB Channel Raden Beling juga ikut ketularan barokah daripada Mbah Kiai Kalam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Oke, sahabat-sahabat MB Channel Raden Beling, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan apabila jika kalian ingin berziarah ke makam beliau, itu dekat dengan Pusdik Brimob Porong, atau dari arteri itu arah timur kurang lebih 500 meter lah dari arteri, itu ada apa namanya, Masjid Al-Kalam, itu masuk ke selatan. Nah, insya Allah kita sudah sampai di makam beliau. Makamnya berada di belakang Masjid Al-Kalam. Jadi Romo Kiai Al-Kalam atau Mbah Yai Al-Kalam ini makamnya berada tepat di belakang Masjid Al-Kalam, masjid yang telah didirikan oleh beliau untuk mengajar para santri-santrinya dulu. Oke, sahabat-sahabat MB Channel, nah itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wal-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad.